Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Ustazah pimpin membaca doa sebelum belajar. Duduk yang rapi, angkat kedua tangannya. Dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Pembelajaran 2, tujuan pertamanya, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di rumah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman secara tepat. Yang kedua, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pada pembelajaran 3, tujuan yang pertama, melalui mengamati gambar dan benda di sekitar, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar dengan benar. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Masuk pada pembelajaran 2, halaman 12. Nah, pada halaman 12 ada sebuah gambar. Ada Dayu bersama keluarganya sedang membersihkan halaman rumahnya. Mari kita membaca bersama-sama atau ikuti ustazah. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama lainnya. Mereka menunjukkan persatuan dan keberagaman. Nah, ini adalah pekerjaan biasa disebut dengan gotong royong. Bekerja sama agar pekerjaan menjadi ringan. Nah, masuk pada soal latihan. Setelah tadi kita membaca, kita menjawab soal. Jawabannya itu, yang pertama itu ada di cerita yang tadi, bacaan yang tadi kita baca. Yang pertama, apa yang dikerjakan Dayu dan keluarganya? Apa? Ayo. Tadi kita sudah membaca sesuai gambar. Sedang apakah Dayu dan keluarganya? Yang kedua, apakah Dayu dan keluarganya menunjukkan sikap gotong royong? Jawabannya ya atau tidak. Yang ketiga, apakah halaman Dayu terlihat bersih dan sehat? Nah, jawabannya juga ya atau tidak. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut pada pembelajaran kita selanjutnya. Buka pada halaman 16.
Nah, perintahnya ayo membaca. Nah, kita diperintahkan untuk membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, mari kita membaca bersama-sama. Judulnya Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Masih ada kelanjutannya di halaman 17. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Wah, jika rumahnya kita bersih, maka kita juga sehat. Nah, kita masuk pada buka halaman 25. Di halaman 25, amatilah gambar dengan teliti. Anak soleh dan soleha perhatikan gambar yang berada pada halaman 25. Nah, di ruangan itu sangat berantakan. Ada mobil-mobilan, ada boneka, ada buku, botol, ada layang-layang, dan lain-lain. Nah, setelah kita memperhatikan gambar, kita masuk pada bangun datar. Nah, halaman 26. Pada halaman 26, gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Nah, seperti yang anak soleh dan soleha perhatikan, dari tadi yang berserakan, kita mengambil satu bangun datar, yaitu layang-layang. Yang manakah ruas garisnya? Nah, di sini ruas garis layang-layang adalah seperti yang ada pada garis hitam. Atau jika belum dipahami, ini adalah ruas garis. Ustazah kasih yang setelah yang ini ruas garisnya, terus yang ini, terus yang pojok atas kanan, setelah yang ini. Nah, itulah ruas garisnya. Ada yang di bawah kiri, ada yang di bawah kanan, ada yang di atas kanan, ada yang di kiri atas. Nah, itulah ruas garisnya ya. Kalau yang di dalam ini bukan, tapi yang di pinggir atau ruas, yang itu yang namanya ruas garisnya. Udah paham ya? Nah, itulah ruas garisnya layang-layang. Atau saya kasih lagi contoh. Ini adalah ruas garisnya. Nah, itu. Terus yang ini, dan yang ini. Bisa dipahami? Nah, itulah namanya ruas garis bangun datar. Bangun datar lain contohnya adalah buku. Nah, itu juga adalah bangun datar. Kita masuk pada soal latihan. Soal latihannya sini ada 3 nomor. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun datar. Nah, di sini yang pertama ada jajar genjang. Tentukan ruas garisnya. Boleh anak soleh kasih garis, atau boleh dikasih tanda panah, atau boleh dikreasikan, diapakan. Yang kedua ada trapesium. Nah, yang mana ruas garisnya
bangun trapesium. Yang ketiga, belah ketupat. Nah, belah ketupat yang mana ruas garisnya? Tentukan 3, bangun datar. Tentukan ruas garisnya dari 3 soal. Jadi semua soalnya adalah 6 nomor. Baiklah, selamat mengerjakan. Sampai berjumpa esok hari. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.